Yuk ngobrol. Kuliah itu kan di seni, desain grafis, akademis seni desain grafis Indonesia. Enggak mesti akademis desain grafis itu sampai nanya organisasi apa tuh? Kuliah dulu, cuman kuliah di Akademi Seni Desain Indonesia. Itu maksudnya nama lembaganya tuh? Iya, Akademi Seni Desain Indonesia itu dulu di Solo. Cuman sekarang kampusnya udah jadi apa sih? Rumah makan. Orang soalnya pindah. Jadi rumah makan tuh bangkrut atau gimana kampus? Bukan, pindah lokasi. Jadi dekat dulu kan di Slamet Yadi. Tapi sekarang sudah pindah di UMS sana. Kampusnya pindah. Jadi yang tempat yang lama itu, kampus yang lama itu sekarang jadi rumah makan. Terus kampusnya masih ada di daerah UMS sana. Tapi dulu jenengan SMA ini memang seni grafis atau gimana? Kalau SMA sih belum. Saya punya pandangan grafis itu ya saat mau kuliah itu, nyari kuliah apa bingung gitu. Oh, terus alasannya sampai nenek sih nyodok neng ya Allah. Itu kakakku memang sebelumnya kuliah di desain grafis juga kan, bukan Mas. Terus dari itu memang sih pengennya sih seni juga gitu loh, pengennya yang berhubungan dengan seni kan gitu kan. Akhirnya masuk situ karena dekat rumah satu itu. Alasan dekat rumah. Jalan kaki udah nyampe kan gitu. Tapi gini Mas, nek miturut jenengan kan gini. Sekarang kan banyak teknologi yang modern mengenai desain grafis. Kan banyak mengenai digital printing dan sebagainya. Ya nek aku sih menurutku saat ini kebutuhannya budget sih ya. Iya, budget. Ketika budget kita cukup, kita bisa handle ke digital digital printing. Ya. Tapi ketika kita posisinya budgetnya kurang, hal seperti ini kan membantu nih. Membantu banget. Membantu. Karena untuk branding dan sebagainya kita wong swasta kan butuh ya. Iya. Cuma pertanyaan adalah arah ke depan engineer itu bakal ke arah digital printing atau enggak Mas? Misalnya sendiri gitu. Kalau ini kan terus terang ya Mas ya, saya sendiri kan digital printing di luar udah banyak. Terus persaingan harga juga ketat kan gitu kan. Nah, tapi posisinya sekarang ini kayak sablon ini kan saya melihatnya masih jarang. Mungkin pemainnya sablon manual gini nggak banyak Mas kan gitu kan. Jarang itu maksudnya sudah mulai ditinggalkan atau orang itu sudah mulai apa ya? Kan kayak gini tuh belajarnya bisa dibilang susah gampang ya sebenarnya. Iya, susah gampang ya. Nah, dulu aja ada pelatihan kayak gitu nih kan melatih sablon kayak gini, yang ikut tuh dikit. Tapi yang ikut itu cuma 1-2 orang tapi jadi malah gitu. Nah, gitu loh. Nah, maksud saya adalah jenengan saat ini bukan saklek ya, awet deh jadi menurut saya itu. Awet nenggon ini tuh sik mendorong opo gitu. Satu. Mungkin ini Mas, contoh kata saya kan juga terjun di UMKM ya Mas. UMKM di Nyaten kan ada nih. Oke. Ada yang usaha, cuman kan modalnya nggak banyak. Nah, kalau bikin kemasan model cetak kan harus 1.000 Mas. Minimal 1.000 kan. Nah, 1.000 itu udah cost-nya juga tinggi kan gitu kan. Tapi dengan sablon gini bisa bikin 100, 200 kayak gitu. Jadi kalau yang mulai usaha itu mungkin sangat terbantu mungkin Mas. Oh iya, berarti kan ya. Berarti lebih ke arah startup gitu ya. Startup itu terbantu karena promosinya. Tapi nek kita sendiri gini. Branding itu mungkin mempengaruhi hampir sekian persen promosi memang habis-habisan gitu. Cuma kita saat ini kan jenis bisnis ekonomi wong swasta itu kan pengennya kosnya untuk produksi kan kecil ya. Nah, memangnya kecil sih. Cuma ya balik lagi kita tuh hanya kalah di wira swasta yang punya modal yang cukup gede karena mereka punya kemasan yang lebih oke lah ya. Tapi balik lagi namanya startup tuh nggak ada selang gede kan gitu. Nah gitu loh. Mulai dari kecil dulu. Kalau dulu begini sekarang sablon itu kan banyak orang yang berpikir yang clothing nih. Ya kan clothing. Nah kemasan nih kan maksudnya jalan packaging ya. Kenapa kalian kemasannya? Kok gak nih sablon gue konco-konco liane gitu kan? Ya karena memang ini kan sudah saya mulai sejak 2009 2011 itu kan Mas. Nah dari dulu sampai sekarang tuh alhamdulillah banyak Mas yang membutuhkan sablon. Gitu kan. Membutuhkan sablon. Karena tadi untuk memulai usaha dengan modal besar kan banyak orang mungkin tidak mampu
kecuali kalau memang udah modalnya besar kan itu kan. Warisannya banyak wah langsung. Nah karena perhitungannya Mas ya sekarang loh ya, perhitungan bikin kardus makanan aja ya, mungkin harganya di atas 1.500, bahkan mungkin 2.000 lebih kan itu kan. Nah tapi dengan sablon ini kita bisa ngakali ya. Ngakali kita bisa menekan cost produksi mungkin cuma 1.300, 1.400 sudah dapat kemasan kan gitu kan. Kalau untuk mengawalin insya Allah bisa Mas, karena ini juga banyak sekali yang istilahnya desain-desain yang monokrom kan itu kan, satu warnaan gitu, tapi tidak kalah bagus dengan yang full color cetak gitu Mas. Nah kan berarti ini tren, ini ngomong tren sekarang. Kalau monokrom gitu, monokrom sebenarnya kan desain klasik ya. Klasik ya. Nah, tapi yang buat orang tuh sekarang mengarah ke monokrom itu apa tuh saat ini tuh? Karena memang secara visual kan simpel Mas, gampang diingat kan gitu kan, tidak terlalu banyak warna kan gitu kan. Kalau desain simpel itu kan gimana ya, cenderung mudah diingat gitu Mas kan gitu kan. Warnanya pun juga ya, kalau clickbait lah seperti itu. Tapi naknya ini Mas, posisi ini saat ini tuh koyok desain sablon seperti ini ya kan, tadi bilang 2009 sampai 2011 ya. Itu sudah hampir 11 tahun nih. 11 tahun. Itu bukan waktu sing sebentar, itu lama banget. Nah, maksudku adalah kalau ini arahnya hanya di sablon tok. Itu emang dari dulu memang jenengan seneng desain. Mesti gini, percaya nggak sih jenengan kalau wong usaha itu wong ngerjakan sesuatu itu kan ada seneng sih, itu percaya nggak sih Mas? Percaya Mas. Oh iya deh, percaya. Maksudnya kita bukan ngomong soal money loh, bukan ngomong soal duit loh. Karena kalau dibilang duit, ini memang duitnya nggak gede, tapi terus ada gitu kan. Cuma maksudnya ini ketoknya tak lihat-lihat, ini bukan urusan duit deh. Nek tak lihat-lihat ya sebelumnya. Ini memang dasarnya senang baik gitu. Nah, kepuasan kita memberikan pelayanan terbaik ke orang lain, nah itu kan. Apalagi kalau desain yang jenengan buat itu ternyata membuat nih usaha itu jadi gede nih. Ya gitu maksudnya gitu loh. Nah, saya tuh dulu nggak percaya Mas. Apa ya, kesenangan kita kerja karena kesenangan jadi duit itu nggak percaya saya. Karena yang mari kita senang itu ya duit gitu loh. Dulu kan duitnya kan karena duit. Sekarang gini lah, banyak teman-teman nih saya yang dulu tuh kerja di pabrik, saya pun juga di pabrik ya dulu. Kita nggak nyala kayak kerja di pabrik nih. Kerja di pabrik kira kosong. Gak enak senengnya. Tapi kan untuk duit, jadi seneng nggak? Sementara orang wira swasta itu gak enak sing koyo kepastian koyo kerja di pabrik. Karena lo jual atau ada pembeli baru kita dapat duit kan. Nah kalau kita nggak seneng sih, itu kan susah. Nah kemarin itu banyak teman-teman sing mau memulai usaha apapun wira swasta termasuk kayak gini, itu konsepnya bukan konsep, pola pikiran mereka tuh masih koyo ragu-ragu sih. Mentalnya itu nggak ada, karena dulu mungkin jenengan juga mentalnya belum kebentuk sekarang. Karena sekarang jenengan kan sudah ngerti hasilnya kayak opo gitu, mentalnya semakin matang mungkin ya. Tapi ketika kita mau mulai terus menurut jenengan caranya bagi teman-teman muda sekarang pemulai usaha kepiye? Cara ngebleng mentalnya kan ayo toh iso. Sebenarnya dari awal Mas, dari awal usaha itu kan memang saya didorong, ada yang pendorongnya sih. Saudara yang mendorong ya. Terus yang kedua memang saya melihat kalau orang bekerja gitu kan, karena saya dulu juga bekerja. Ya dulu memang bekerja di sebuah usaha periklanan. Ada periklanan. Nggak jauh-jauh dari advertising ya. Advertising. Tapi kan posisi kita kerjakan, kalau kita barengi dengan keinginan, nggak sejalan Mas. Terus terang nggak sejalan. Kita kerja ikut orang nih Mas, ya kan? Entah gimana pun lah kerja ikut orang. Sementara kita punya keinginan yang lebih, kira-kira bisa sinkron nggak? Kita pengen beli motor, contohkan beli mobil, beli rumah kan itu kan, itu contoh keinginan yang sederhana kan itu kan. Kira-kira memungkinkan nggak untuk mencapai itu kan? Kemungkinan kecil. Ya, kecuali kalau memang gajinya gede kan itu kan. Jadi seolah-olah terus sedikit dibatasi kan gitu ya gitu kan. Seolah-olah kan. Nah, karena kan persepsinya kan kerja ya dapat gaji aja kan gitu kan. Nah, dari situ saya berpikir Mas, saya harus merubah pola pikir saya kan itu kan. Dari awalnya takut untuk usaha, setelah itu
ada juga pendorong saudara, om juga mendorong kan itu kan, akhirnya sedikit-sedikit berani. Tapi ya enggak, istilahnya enggak lepas begitu saja mas. Saya memang tetap cari yang namanya ilmu usaha itu apa seperti itu, kayak itu kan. Rugi ya pernah kayak itu kan, ketipu ya pernah kayak gitu kan itu kan. Tapi alhamdulillah tekadnya kan nggak berhenti di situ. Ketipu ya lanjut lagi, ketipu lanjut lagi sampai. Tadi kan jenengan mulai dari bekerja. Iya. Bekerja tiba-tiba swasta. Bekerja itu kan sudah ada kepastian jenengan punya gaji. Iya. Jangan punya gaji. Jadi saklare itu opo itu mas? Sweet itu nih kan gitu. Itu loh maksudnya itu. Jadi memang mas ada kepastian. Kepastian tuh ada. Tiap bulan kita nerima segini, kan gitu. Tapi yang namanya kebutuhan tuh juga lebih pasti mas. Kan gitu. Oke. Ya kan? Kebutuhan kita apa sih kan gitu kan? Tapi kan begini bos. Kalau jenengan bekerja, terus kemudian nge-switch dengan wira swasta, padahal wira swasta itu nggak ada kepastian hasil nih. Padahal kebutuhannya kan semakin gede. Yeah. Kalau tak candai mau kan gini. Ini digaji sekian juta nih kasarannya, tapi kebutuhan saya lebih besar daripada ini. Yeah. Kemudian saya beralih profesi menjadi wira swasta. Otomatis kan itu nge-switch tapi beresiko nih. Risiko. Kan gambling tuh namanya. Iya. Kecuali kalau jenengan double job. Kerja di perusahaan A, malamnya perusahaan B. Dua-duanya kan dapat hasil pasti tuh. Ya kan gitu kan? Betul. Nah, otomatis saya buat jenengan, oke lah aku kerentek saiki. Aku pengen wira swasta. Contoh kecil ya mas ya? Contoh kecil yang dulu saya lakukan ya. Ketika saya bekerja, saya dapat gaji 800.000. Contoh aja ya. 800.000, contoh aja ya. okay. Kapan ya? Kalau 800.000, nah, saya harus dapat selama 1 bulan mas, kan itu kan? Saya 1 bulan bekerja baru dapat 800.000 nih, 1 juta lah kan itu kan. Oke. Tapi ketika saya mencoba terjun wira swasta ya, usahanya nyablon kayak gini lah. Itu 800.000 udah dapat dalam waktu 2 minggu mas, kan gitu kan. Tapi kan itu gini kok saya gak iso, gak hadok gitu. 800.000 ini begini, ya benar 800.000 dalam waktu 2 minggu. Iya. Itu kebetulan kejadiannya 2 minggu. Kebetulannya kan 2 minggu nih. Kalau kita startup otomatis kan enak perasaan iki nyandak pora kan gitu kan ya nah, gitu. Otomatis kan enak pendorong kita, mungkin banyak orang sih berpikirnya aku kerja di perusahaan kono kayak gak nyaman sehingga aku ngerti ilmu nih ilmu advertising ini sebenarnya enak ya jadi wira swasta jane gur ngene wae kan gitu. Akhirnya aku tak buka dhewe sementara aku duwe pangsa pasare di sana ya kan gitu kan ada nih modelnya potong kompas kan aku kerja ya kan potong kompas, saya kerja di perusahaan A, advertising, kemudian saya buka sendiri, tapi konsumennya saya kenal nih, tak geser ke saya. Gitu. Kalau saya nggak gitu mas, sama sekali. Jadi istilahnya saya nggak mau ngerusui. Oh berarti memang konsumen murni. Base marketnya sendiri. Iya. Berarti bener-bener gambling ini dari awal. Dari awal gambling. Tapi memang sih mas, yang apa namanya salah satu pendorongnya om saya sendiri sih. Om saya sendiri itu kan membantu saya juga, istilahnya sedikit mengamankan, karena kalau kamu mau usaha nanti aku supply lah. Apa namanya tak kasih kerjaan sedikit-sedikit kan itu. Oke, berarti ini sudah ada ini business stakeholder lah ya. Sing lempari gawean lah. Nah, mungkin kan sedikit ada keamanan kan. Tapi saya nggak tergantung di situ mas, karena memang saya memang niatnya pengen mandiri sih sejak awal kan itu kan, pengen mandiri. Dan ketika kan saya dulu di Solo 2012, terus pindah ke sini kan. Ketika pindah sini pun saya juga istilahnya obat alas lagi kan gitu kan, obat alas lagi sampai akhirnya ya di sini temu teman-teman UKM, teman-teman usaha-usaha juga kan gitu kan. Tapi posisi sebelum di sini kan memang di Solo bikin kayak gini. Iya, sudah mulai kemasan. Sudah. Dulu cetak juga sablon mas. Oke. Saat ini posisi jenengan handle untuk UMKM ada berapa ratus? Kalau ratusan sih belum mas, cuman ada beberapa teman ya UKM sama ya usaha juga. Apa bisa disebutkan? Gitu. Boleh sih. Boleh. Ya kalau kemarin kan kita ngerjakan juga dari teman apa namanya Tangmangu, kan ada kebun anggrek Silquin, kita bikin kardusnya, terus kita juga bikin umbul-umbul dari beberapa teman-teman di Tangmangu Gedok Tate, kayak gitu kan. Terus ada yang kemarin Mas Heri Telagarindo juga bikin umbul-umbul juga, kan gitu. Telagarindo ini ya karangannya. Ya, karangannya. Palung lah ya.
Terus kaktus tangmangu juga bikin lembu-lembu juga kan gitu. Oh. Jadi nggak cuma packaging sih mas sebenarnya. Kalau desain grafis kan banyak. Oke. Kan gitu. Berarti begini. Lebih memilih ngelihat ini apa? UMKM-nya berdiri dulu. Atau jenengan memang mengarahkan orang untuk membuat UMKM. Coba Nah, gimana itu? Kalau kita di lingkungan UMKM ini mas ya, kan banyak teman-teman ini kan memang sebenarnya pengen punya usaha yang besar, tapi kan posisinya tadi apa namanya ada sedikit keraguan, nek usaha itu piye kan gitu kan. Nah di situ kita juga mendorong, ayo usaha kan gitu kan, nggak masalah kan itu kan, karena usaha itu memang yang berat kan melangkahnya mas kan gitu kan. Iya. Tapi kalau sudah melangkah insya Allah juga ada jalan gitu kan. Saya yang dari prinsip itu, ketika kita punya kemauan di situ insya Allah ada jalan. Nah itu prinsip sih mas kan gitu kan. Ada kemauan ada jalan gitu kan. Tapi dulu itu saya mengkotaki begini mas. Kalau jalan mungkin usaha sudah hampir 10 tahun ya. Saya itu mengkotaki ada 3. Yang berat dari usaha itu langkah pertama. Iya. Itu berat tuh. Setuju. Berat banget. Yang lebih berat daripada ini ada itu Apa pak? bertahannya. Oh iya. Kan sudah itu bertahan nih. Bertahan. Itu lebih berat lagi daripada melangkah ini, karena ketika melangkah kan kita ada berjibiran orang dan sebagainya itu. Iya. Mungkin ada pihak keluarga atau pacar nggak setuju misalnya kayak gitu. Tapi setelah ini berdiri, kita sudah punya tanggung jawab ketika jadi sudah punya base market di mana-mana nih untuk bertahan jaga ini tuh berat. Iya, Bertahan jaga ini. memang berat. Yang lebih berat lagi ketika itu jatuh terus bangkit, itu paling berat. Nah, mungkin kita pernah mengalami ketika fase 2020. Oh pandemi ya? Covid Covid. Habis-habisan sih itu. Iya. Itu karyawan masih tetap kita bergantung ya, Iya. karyawan bergantung kita. Kalau ini usahanya macet atau nggak jalan, kasihan karyawan. Betul. Sementara usaha saya berbeda dengan usaha teman-teman yang ada di pinggir jalan. Ya. Ya kan beda, karena usahanya itu tergantung event. Mas Eko Atmojo, ada orang mampir beli bisa, saya nggak bisa. Tetapi event saya itu tidak dibatasi, karena event saya itu kuasanya Gusti Allah event gue dan gitu kan. Orang lain kan kuasanya sih gaya urip ya. Tergantung event dalam artian kalau ada event baru ada Ya, orderan. ya kalau nggak ada orang lahiran nggak mungkin ada orang lahiran order ke saya kan. Oke. Lah gitu loh seolah-olah. Tapi kalau orang yang usahanya pinggir jalan, sobe, cilok dan sebagainya, orang lewat mah beli aja. Kadang itu nggak direncanakan untuk beli itu gitu loh maksudnya. Tapi nih saya kan harus direncanakan. Sementara ketika pandemi kan hancur tuh. Ya, Karena perencanaannya kan berubah. event ya, karena ada Iya, pasti lah. Nah, sementara punya engineering kan, saya tuh dari dulu tuh gini mas, usaha itu ada titik yang harus dihubungkan, berarti connecting dot gitu. Contoh misalnya gini, saya punya usaha ini karena teman saya punya peternakan, contoh peternakannya kerjasama kayak saya kerjasama kayak engineering, tiga-tiganya orang wira swasta kan. Iya. Nah, kotak di sentral di tengah ini yang kita layani adalah konsumen. Sebenarnya tanpa sadar saya kan juga melayani konsumen saya. Betul. Sama tuh. Tadi saya bilang kan, kenapa saya tuh lebih mengarahkan teman-teman punya wira swasta, karena suatu saat pasti ada connecting di situ. Iya. Nah, apalagi jenengan urusannya sama desain kayak gini. Kita ngarahin orang punya usaha, usahamu es tehmu enak gini misalnya gitu kan, es teh karangannya, es teh jaten gitu kan enak. Cuma sayangnya bahan promosimu kurang. Iya. Ini loh saya punya ide bahan promosi ini kayak gitu kan. Betul. Jadi setiap usaha itu pasti ada koneksi ini. Ya memang ya seperti itu sih. Yang Iya. apa namanya? Kalau di sekitar saya kan memang kayak bikin label, stiker label, yang paling umum itu mas. Bikin punya produk, terus kita bikin kan apa namanya? Stiker label. Jadi kan kalau bungkus box makanan itu mas, bungkus box makanan itu kalau katakanlah tidak disablon, itu pakai stiker. Itu secara paling mudah di situ. Nah, jadi kalau katakanlah ngeprint satu lembar stiker 8.000 ya mas, itu bisa jadi berapa banyak itu kan. Nah, tinggal beli kardus polos kan bisa tuh beli 100, 200 kayak itu kan, sesuai kebutuhan. Jadi nggak perlu beli yang banyak kan itu kan. Oh tapi tetap arahnya semua orang, tetap Iya. arahnya itu konsumen itu biar tahu kita tuh apa Iya. gitu kan sebenarnya Kan gitu. yang penting kan kita ini mas apa namanya memperlihatkan dulu kan itu kan. Nah proses memperlihatkan
proses mencari nama, ya kan? Kalau kita bisa menjaga ya kualitas, kita bisa menjaga nama kan itu kan akhirnya kan kalau orang ingat repeat ordernya kan ada lagi kan itu kan. Iya. Nah bermula dari repeat order tadi mas, 1 kali repeat order, 2 kali repeat order. Kalau sampai itu bisa nanti rutin kan bisa jadi punya kos sendiri mas kan itu kan. Oke. Kalau begini, tadi kita mulai kan bahwa yang susah itu memulai. Jadi sudah ceritakan memulainya tadi gimana? 10 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Yang buat jenengan bertahan apa tuh sebenarnya? Sekarang tuh. Pertama memang saya itu apa? Ya pasrah sih mas kalau harus segitu. Terus terang. Pandemi kemarin kan juga mengajarkan kita seperti itu mas. Nah sekarang kalau saya jarang iklan mas, iklan itu jarang banget. Pakai apa ngiklan status WA itu jarang banget. Terus punya IG itu cuma buat portofolio. Jadi kalau orang mau lihat apa namanya, contohnya galeri apa mas kan itu ya. kan, iya. Contoh pekerjaannya gimana mas? Contoh kedusnya seperti apa mas? Contoh sablon payung seperti apa mas? Tak kasih alamat IG aja udah lihat kan itu kan. Nah dari awal dulu memang karena yang proses saya itu kedok tular mas sebenarnya mas. Betul. Saya memang nggak banyak iklan, tapi bagaimana customer itu membantu saya mengiklankan usaha saya kan gitu kan mas. Nah jadi ya banyak yang telepon atau menghubungi saya itu biasanya saya nggak tahu orangnya, cuman bilangnya mas saya dapat nomor telepon dari mbak ini, dari mas ini ya gitu kan. Ya, Oh gitu siap gitu, ya. Kan. Guys siap, gimana? Mau sablon payung, mau bikin stiker, mau bikin apa, umbul-umbul, mau bikin dari itu mas. Memang benar-benar 90% saya tidak tular, nggak pakai iklan. Jadi nih istilah lagi apa? Yo if you never throw the dice you will never have a six gitu. Jadi nek gak ngelempar dadu, yo kayak entuk konem kasarannya kan gitu kan. Sama, jadi kita berikan pelayanan dulu. Nanti orang akan cerita gitu. Dulu padahal pertama kali yang bikin kerdus itu saya waktu itu sebelum Mas Eko bikin box printing, cuma Mas Eko kosnya waktu itu budgetnya nggak boleh segitu, soalnya di sablon. Ujung-ujungnya karena kos saya yang malah overloading gitu. Saya geser lah gitu kan. Iya. Oke. Berarti selain karena memang ini akhirnya begini Pak, sistem itu kan yang bikin jenengan selaku pengusaha ya, sistem itu. Betul. Tapi jangan sampai ke depannya sistem itu yang buat jenengan nggak berhenti kan gitu. Ya karena customer kan terus nih. Customer terus. Nah, misalnya begini, saya itu investor nih. Saya punya dana 200 juta. 200 juta cash. Di mobil dia ada 200 juta. Kalau misalnya tak kasih jenengan, itu yang mau jenengan kembangin dari usaha itu apa? Yang saya mau kembangin dari usaha, saya tuh pengen dari usaha ini sebenarnya gini mas, menjaring katakanlah kayak sablon. Kalau sablon itu kan kasarnya dikembangkan kan juga paling tambah tempat kayak gitu kan. Iya. Nah karena ini pun juga posisinya kalau nyablon kertas itu cuman ini aja mas, itu 1.000 itu mungkin sudah cukup gitu. Sudah cukup. Oh, berarti memang kalau alat cuma ini aja cukup kan, aja ya. Iya. Mungkin kalau ada 200 juta aku bisa kembangkan usaha yang lain kayak gitu. Oh gitu malah. Nah, oke, kita mau untuk usaha yang lain. Apa tuh mas? Iya. Ya spillnya buat spillnya tuh. Ini saya juga baru buka apa namanya outlet burger, kebab, pizza itu kan. Oh, itu franchise atau punya sendiri? Jadi kebetulan itu saya sendiri karena kemarin saya juga punya teman yang usaha kebab, saya juga minta dikasih tahu resepi ya apa namanya ilmunya. Oke. Tapi secara pribadi saya memang senang dengan branding saya sendiri. Jadi nggak apa namanya tadi pengennya mandiri gitu mas. Oh jangan kemarin dus pizza yang kemarin tunjukkan itu ya? Apa? Bukan dus pizza kemarin tunjukkan itu ya? Oh bukan. Itu kalau pizza itu apa pesanan teman UKM Pizarro Indonesia itu. Nah dulu juga apa namanya pertama kali pesan di mana? Ya mungkin di Solo ya. Pesan di Solo dapat harga 5.500 satu boxnya mas. Terus akhirnya coba komunikasi dengan saya hitungkan cuman 4.000 berapa gitu, jauh lebih murah katanya beliau kan gitu kan. Nah, untuk kos sekian ribu ya akhirnya ini udah berapa tahun ya repeat order kan gitu kan. Alhamdulillah dari situ mas.
Jadi selain kita memberikan kualitas yang sama, tapi kita juga menjadikan harga yang lebih murah. Oke, berarti malah ke depan itu bikin ini ya, cabang usaha gitu, tapi lain gitu ya. Cabang usaha lain. Oke. Tapi balik lagi, cabang usaha lain itu kan ini di luar jalur nih. Di luar jalur. Di luar jalur jenengan ya. Betul. Karena sekolah desain, kemudian advertising kerja, ini masih jalur. Tiba-tiba arahnya ke saya nggak tahu kenapa itu. Ya kalau itu perhitungan Mas. Perhitungannya kan sangat masuk di akal kan itu. Iya. Tadi kan kalau percetakan kayak gini ini kan kita bisa bicara perhitungan toh. Nah, kan kalau percetakan itu kan margin rata-rata 30% kayak gitu kan. 20%, 30% kan itu kan. Mungkin kalau sablonan kayak gitu mungkin nggak sampai sih Mas 10%. Tapi kan terus. Iya, bedanya itu terus maksudnya. Nah, kalau kuliner kemarin saya pelajari itu hampir semua kuliner loh Mas. Itu marginnya 40 sampai 60%. Betul kan? Iya. sama ini ya, iya kan ya. Apalagi kalau dapat packaging yang lebih murah iya kan ya kan. Kos marginnya kan tambah kan itu. Tapi ujung-ujungnya rata-rata nih bagi kita ketika dapat margin lebih tinggi, yang jadi fokus kami adalah nambah karyawan biasanya. Nambah karyawan. Karena kita pengen project itu selesai lebih cepat. Iya. Jadi bukan nambah wilayah tapi nambah lebih cepat aja waktu pengerjaannya gitu. Tapi kalau 40% ya nggak jauh-jauh dari itu. Nah, saya juga ada relevansinya dengan desain ini Mas. Jadi saya sering bikinkan packaging, desainkan itu kan. Ya dulu awalnya, wah ini kalau bikin packaging murah, bikin ini murah. Kalau bisnis kuliner gimana ya kan itu kan. Kan dapat supplier kuliner bungkus murah kan ini kan. Karena salah satu yang kos gede di usaha kuliner kan bungkusnya. Betul nggak? Betul. Nah, itu packagingnya dan alhamdulillah saya juga sudah ya sedikit menguasai tentang packaging kan. Makanya kan ini kosnya murah bisa buat neken produksi kan. Dan dibuang lagi. Apa? Kan dibuang juga ya, sebenarnya. Dibuang juga. Memang kan, itu hanya promosi iklan. Iklan zaman sekarang dan zaman dulu berbeda misalnya. Berbeda. Starbucks aja bikin iklan kan dia di gelasnya Starbucks kan ditulis nama tuh. Iya, namanya kan dibikin memang salah. Iya. Namanya salah terus kita fotoin gitu kan di logo Starbucks. Tanpa sadar kita kan bantu promosikan. Sama sebenarnya apa yang terjadi di saya pun dibantu promosikan oleh konsumen. Ketika itu habis saya repeat. Nah, tadi dugaan saya ketika jenengan pengen usaha kebab itu malah begini. Jenengan dapat repeat order kebab itu sering misalkan. Iya. Ternyata laku banget ya. Terus gitu kan. Terus kita cobain lagi. Misalnya tak kira begitu awalnya. Nah, karena memang perhitungan. Jadi makanan. Tapi kan soalnya kan saya juga mikirnya panjang, tidak membuang. Tidak membuang. Ya, tidak membuang. Jadi kan kalau mungkin ada yang jual masakan matang itu kan kadang kalau nggak laku kadang dibuang kan. Tapi posisinya kalau kebab berarti asap itu berarti lebih awet gitu. Kan daging asap itu kan. Iya, lebih awet. Lebih awet. Sapi berarti pakai. Iya. Padahal kambing sapi. Padahal kebab itu kan harusnya kebab itu bukan di kambing, bukan. Bukan. Tetap sapi. Setahu saya dagingnya itu. Oh. Saya juga. Karena dari dulu saya pas aku di Palo Plaza, kan ada yang jual kebab. Dia bilang kalau di Turki itu lebih banyak pakainya kambing. Karena ada kebab itu yang kambing. Tapi kalau dipakai di Indonesia, daging kambing asap itu kurang familiar. Gitu. Makanya pakainya daging sapi asap. Ya kan, makanya kan beef itu kan. Beef. Nah itu pun juga saya sebenarnya dari ini kan sudah beres sebulan nih Mas dari. Ini lokasinya mana Mas? Kebab sama dengan di. Kalau lokasinya di depan Roko Bulu Jaten. Oh, saya ruko kaki? Iya, ruko baru itu kan depannya. Saya nyewa tempat, nyewa emperan tempat lah kan itu. Oh, kan. Yang jualan berarti? Ada pegawai. Satu, baru buka satu sebulan ini Mas. Belum. Saya 1 bulan itu natural, benar-benar natural, pure, nggak ada GoFood, nggak ada Gojek. Kenapa kita bawa ya? Apa? Kan kita nggak beli terus kita bawa gitu, kenapa ya tadi? Nanti mampir bisa. Boleh. Jadi saya memang sebulan ini nyoba benar-benar natural, nggak ada promo yang gimana. Cuman beberapa kali saya posting di Facebook ya Mas. Facebook itu alhamdulillah ada yang nyantol, nyoba kayak gitu. Berapa bulan? 1 bulan? Gimana? 1 bulan, berapa bulan? Baru 1 bulan. 1 bulan. Baru 1 bulan, akhir bulan ini kan 1 bulan persis kan gitu kan. Oke. Alhamdulillah ini menjajakan kemarin musim hujan katakanlah
awalnya saya takut karena musim hujan kan. Cuman tak balik pikiran saya, justru musim hujan ini saya pakai untuk tolak ukur. Oke, berarti ketika ini dapatnya sekian, omset Ya, harusnya mudah-mudahan lebih tinggi lagi. ya, kayak Oke, gitu. Pak. Oke. Pokoknya takut kan itu kan. Sing terakhir begini. Anak muda itu, saya nggak tahu ya. Kita nek ngomong anak muda itu umurnya kan selisih jauh nih. Iya. Saya kan jenengan. Saya kelahiran 91, jenengan 8? Dapat 3. 83, anggap aja hampir 9 tahun lah ya sama saya. Nah, di usia teman-teman seusia saya itu untuk memikirkan wira swasta itu kan sedikit banget. Mereka lebih berpikir saya kerja di perusahaan, terus kemudian nanti kenal istri di sana gitu Ya. kan, soal gitu kerja Cari di situ jodoh lagi, ya. terus begitu aja terus gitu. Sementara ya balik lagi tadi, menurut jenengan apa sih Mas, cah nom tuh kenapa sih nggak mau berwira swasta itu kenapa? Nek menurut jenengan? Kalau menurut saya ya ini Mas, mungkin stimulusnya belum ada, satu itu. Nah, stimulusnya belum ada, terus kayak mau bergerak itu takut. Nah, Takutnya Takut. kenapa? Takut gagal atau gimana? pertama takut gagal. Yang kedua, bekerja dengan orang lain atau ikut bekerja orang lain mungkin lebih nyaman. Kenyamanan itu kan kadang Iya. menjebak Iya, ya kan. udah Mas? nyaman Ya itu kan? membunuh. Udah nyaman ya, Udah nyaman nyaman kan membunuh. membunuh, menjebak kan gitu kan. Nah, karena mungkin juga karena kebiasaan dalam artian ini metamit nyinggung sekolah kan gitu kan. Karena dari sekolah dari SD SMP SMA kan memang katakanlah belum ada ya pendidikan kayak apa namanya Wira swasta. buat stimulus buat wira swasta kan belum ada. Itu yang harusnya terkuat. Baru kuliah terus akhirnya kenal sama teman-teman baru mikir bikin apa kan gitu kan. Nah makanya kan kalau saya dulu memang dari kecil ibu kan konveksi. Oke. Ya ibu kan konveksi terus berarti ada background ini ya tulisan sih ya. ibu konveksi, bapak konveksi juga dulu penjahit. Jadi kalau nggak tahu ya mungkin dari awalnya bantu ngobras, bantu jahit, terus lihat ngitung duit gitu kan. Ada stimulus tersendiri Mas. Nah begitu apa SMA kuliah itu coba-coba bikin kaos kayak gitu. Jadi udah mulai Oh, berarti kuliah. background keluarga ini pun juga mempengaruhi. Sebenarnya pengaruhnya besar. Padahal keluarga saya di belakang layar nggak ada yang wira swasta. Mas sama sekali. Nggak ada. Ya karena ada long story lah. Oh, susah itu dijelasinnya. Tapi yang jelas teman-teman ya ini kan harus mutus rantai nih. Ya kan bagi teman-teman yang belakang Butuh di belakang. keberanian, Iya, makanya betul. butuh keberanian. Butuh skill tuh. Kayak workshop kewirausahaan di sekolah SMA kayak gitu itu bisa menstimulus Mas kan. Tapi gitu kan. sekarang jarang atau malah nggak ada. Setahu saya belum ada malahan, belum pernah tahu saya ada apa namanya kayak workshop wirausaha di SMA gitu. Tapi saya dulu belum ada. ngalamin nggak Mas? Jadi waktu SD itu enek pelajaran pas akhir semester tuh masak gitu. SD kelas 6 masak-masak. Iya kan ada kan? Iya. Saya sampai nggak ngerti fungsinya dia apa loh. Pikir saya juga Fungsinya apa sih? pikir saya juga PKK itu Nah, kan, sama. meninggalkan PKK makanya kan cuma sekedar masak. Tapi yang sekarang anak saya itu ada kayak market day kayak gitu kan. Market day itu oke. Jualin sesuatu. jualan sesuatu kan gitu kan. Berapa kali kan anak saya jadi penjual kan. Mhm. Saya bawakan dari rumah, nanti jualin aja buat roti sandwich kan gitu Ya, kan. bener. Udah dijual. Berapa harganya? Pokoknya jual berapa 2.000 udah apa-apa, laku semua, senang banget uangnya dikumpulin kayak gitu kan. Padahal rugi ya. Padahal nah, tapi alhamdulillah Mas dari situ anak saya yang besar udah mulai menstimulus. Yang kecil pun juga ketika saya buka kebab itu sudah ada stimulan di situ. Oke. Kalau tutup aja tanya-tanya, kok nggak buka kenapa toh kan? Kok nggak buka kenapa toh? Nah, stimulus itu kan memang untuk merangsang ya Mas ya. Itu pentingnya di situ. Dari awal kalau bisa malah bagus kan itu kan. Berarti sebenarnya begini, kalau suatu saat nanti nggak tahu gini baru didengar berapa orang kan nggak ngerti Iya. namanya media baru. Tapi maksudnya kalau suatu saat nanti ada lembaga dari pemerintahan kok membuat ini di-share kan gitu ya, Iya. untuk teman-teman muda bahwa ayo kita mendorong mereka untuk wira swasta, sebenarnya oke ya. Bagus banget. Bagus banget itu Mas. Saya yakin kok dana ini nggak akan kurang, pasti kan, pasti ada dana itu. Cuma kadang itu begini loh, lobby kita untuk menggerakkan ini tuh yang kurang. Lebih kita. Lobbynya kita yang kurang. Tetapi kalau ternyata lobbynya ada, pasti dana itu ada untuk itu. Karena banyak kok di pemerintahan juga menggait itu. Cuma masalahnya adalah
trainernya itu bukan trainer dari pelaku usaha yang memang dari nol. Lu mau usaha apa? Saya mau usaha jual gorengan. Oh ini ada panci, jalan sana. Mau usaha apa? Penjahit, ini ada penjahit ini sana gitu loh. Jadi nggak diarahkan bahwa saya tuh punya cerita. Jadi kita tuh kekurangan ini, storyteller. Ya, storyteller tuh kurang. Storytellernya kurang untuk membackup teman-teman muda itu mau bergerak gitu. Nah itu yang susah. Makanya kan wadah mungkin kalau nanti Mas Bukhari punya, nah nanti oke lah Mas, aku sama kayak gitu Mas. Aku seneng. Ya. Kemarin aja kan saya sempat diminta teman Alpha Training Center Sragen itu kan, buat ngajari sablon ini Mas. Ada adik-adik dari pondok pesantren, ada yang lulusan SMK itu kan. Ya saya senang kalau bisa ngajari kayak gitu itu. Syukur-syukur kan nanti bisa berlanjut benar-benar usaha sablon kayak gini kan. Alhamdulillah senang banget. Tapi begini kok, menyaring anak muda 100 kita trainer, kita trainer dari 100 yang bisa jalan itu 5 itu sudah bagus kok. Sudah bagus. Mungkin kayak hukum Pareto ya. Iyalah. 10% diambil jadi 5% kan gitu kan. Nah, kayak gitu. Karena piramidanya begitu. Kayak gitu loh. Udah apa? 95% sama 5% gitu kan. Tapi kan yang 5% itu bakal membackup 95-nya untuk jadi karyawan gitu loh maksudnya gitu. Maksudnya harusnya gitu. Makanya kan itu juga saya dulu belajar di mana ya itu ya hukum Pareto. Ya memang yang 5% itu bisa membackup yang 95%. Nah, kita ngomong lagi orang Chinese. Ya. Kita ngomong etnis Chinese aja. Di Indonesia itu berapa persen? Yang membackup, bahkan hampir semua di wilayah negara itu ada etnis Chinese menguasai semua. Makanya saya setuju juga kan belajar sampai ke negeri Cina kan itu. Tapi saya gini Korea ya. Korea ya, K-pop ya. Iya. Kan itu. Ya, saya juga punya beberapa teman dari Tionghoa itu juga baik-baik ngasih tahu apa istilahnya juga tanya ilmu dagangnya gimana dikasih tahu juga kayak gitu kan. Ya karena kita tuh prinsipnya memperbanyak teman lah Mas kan, iya, betul. Memperbanyak teman, memperkecil musuh kan itu kan. Nah, Yuk ngobrol.